الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء وعلى الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاسمعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah Allah anugerahkan kepada kita nikmat keimanan. Dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itulah sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Nikmat-nikmat inilah yang harus kita syukuri dengan cara memanfaatkan nikmat ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Rasul junjungan kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat perjuangan beliaulah sehingga kita bisa merasakan indahnya hidup di dalam Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Suatu ketika seorang yang berasal dari Bani Yamamah, namanya adalah Thumamah bin Isal. Thumamah bin Isal itu Bapak Ibu, dalam sebagian literatur disebutkan namanya Thumamah bin Usal. Thumamah bin Isal ini dia sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking bencinya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Thumamah bin Isal berniat untuk membunuh Muhammad. Karena dia tinggal dari daerah yang jauh dari Madinah, maka dipersiapkan segala sesuatu untuk melancarkan niatnya membunuh Muhammad. Dia sahnya pisaunya, dia sahnya pedangnya, kemudian dia lanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Ketika Thumamah iko sampai di depan Masjid Nabawi, sampai di Madinah, dia dilihat oleh sahabat mulia yang bernama Umar bin Khattab. Ditanya oleh Umar bin Khattab, Bapak Ibu, wahai Thumamah, ada apa gerangan? Apa yang membuat Anda datang ke sini? Bukankah Anda belum masuk Islam? Dengan gagahnya Thumamah bin Isal mengatakan, saya datang jauh-jauh dari Yamamah
untuk membunuh Muhammad. Mendengarkan jawaban dari Sumamah, emosi dari Umar bin Khattab jadi naik, Bapak Ibu. Emosinya naik, kemudian diringkusnya Sumamah bin Isal, dilumpuhkannya Sumamah, dikabeknya, dibawa ke dalam Masjid Nabawi. Katikalah dibawa ke dalam Masjid Nabawi, tangan dikabek, setelah itu dikabekan pula di salah satu tiang Masjid Nabawi. Tangannya diikat, kemudian diikatkan lagi di salah satu tiang Masjid Nabawi. Setelah Sumamah bin Isal itu diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi, kemudian Umar bin Khattab memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah beliau di samping Masjid Nabawi. Disampaikan oleh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, ambo lah berhasil menangkap orang yang akan membunuhmu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah pergi mengikuti Umar, sampailah Rasulullah di hadapan Sumamah bin Isal yang sedang terikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan wajah Sumamah, kemudian ada wajah keletihan dari Sumamah bin Isal. Dilepaskan tali pengikat Sumamah bin Isal itu, kemudian tali yang mengikat tangannya pun dilepaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah lepas semua ikatan itu, kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab dan sahabat yang lain. Apa pertanyaan Rasulullah? Sudah adakah di antara kalian yang memberi minum orang ini? Umar bin Khattab terkejut dengan pertanyaan itu, Bapak Ibu. Apa respon dari Umar bin Khattab? "Ya Rasulullah, orang ini datang ke sini bukan untuk masuk Islam ya Rasulullah. Orang ini datang ke sini untuk membunuhmu." Rasulullah kemudian berkata kepada Umar, "Wahai Umar, pai ke rumah hambo, di atas meja ada segelas susu. Bawa susu itu ke sini." Kemudian karena Umar bin Khattab taat dengan perintah Rasulullah, pergilah Umar ke rumah Rasulullah. Diambillah susu yang ada dalam gelas itu, dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyerahkan minuman itu kepada Sumamah bin Isal. Susu itu diminum oleh Sumamah. Lah selesai Sumamah bin Isal minum susu tadi, lah agak tenang nampaknya Sumamah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sumamah, "Ya Sumamah, qul asyhadu an la ilaha illallah." Rasulullah menyuruh Sumamah bin Isal untuk bersyahadat. Apa respon dari Sumamah bin Isal? "Tidak, wahai Muhammad, saya tidak akan bersyahadat." Mendengarkan jawaban kareh dari Sumamah itu, Bapak Ibu, sahabat yang lain termasuk Umar bin Khattab mulai naik darahnya. Kemudian Rasulullah dengan tenangnya kembali berkata kepada Sumamah, "Ya Sumamah, qul asyhadu an la ilaha illallah." Lagi-lagi Sumamah mengatakan, "Tidak, saya tidak akan mengatakan itu." Lah dua kali disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersyahadat. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sumamah, "Kalau Anda tak mau bersyahadat, maka silahkan keluar dari masjid ini." Disuruh pergi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sumamah bin Isal tadi berada di depan Masjid Nabawi, kemudian dia kembali masuk ke dalam masjid. Dikembali menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Rasulullah itu dia berkata, "Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Rasulullah hanya terdiam, Bapak Ibu. Rasulullah hanya tersenyum. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Sumamah, kok ndak dari tadi yang ku masuk Islam?"
baru kini bersyahadat. Ya Rasulullah, kalau ambo bersyahadat tadi, maka sahabat-sahabatmu mengira bahwasanya saya masuk Islam itu karena terpaksa. Dan saya tidak ingin dianggap masuk Islam karena terpaksa. Makanya setelah saya keluar, saya kembali masuk, kemudian saya bersyahadat di hadapanmu ya Rasulullah. Bapak Ibu yang ambo muliakan, suatu ketika Sumamah bin Isal dia berkata, ketika saya memasuki kota Madinah, tidak ada orang yang paling saya benci selain dari Muhammad. Dan ketika saya meninggalkan kota Madinah, tidak ada orang yang paling saya cintai selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, inilah di antara contoh akhlak yang dipertontonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang sudah berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana kita memperingati Maulid Nabi. Inti dari peringatan Maulid Nabi adalah ba'a caronyo supaya awak bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya supaya kita bisa meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah adalah orang yang direkomendasikan oleh Allah untuk ditiru akhlaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh terbaik untuk kalian tiru. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, dengan pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membuat orang yang awalnya benci kepada beliau sekarang menjadi cinta kepada beliau. Kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudahkah kita bisa memaafkan orang-orang yang selama ini berbuat jahat kepada kita? Sudahkah kita bisa memaafkan, menghilangkan dendam dalam hati kita kepada orang-orang yang selama ini menzalimi kita? Mari kita tiru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita mungkin Bapak Ibu, ketika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, kita simpan semua itu di dalam hati kita, kemudian kita berencana untuk membalas kezaliman orang itu. Belajarlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menghilangkan amarahnya, bagaimana menghilangkan dendamnya, bagaimana dia bisa memaafkan orang yang ingin menzaliminya. Bukan hanya itu Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada orang yang ingin menzaliminya. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Orang yang mampu berbagi kepada orang lain, orang yang mau bisa menahan amarahnya, mau memaafkan orang lain, dan mau berbuat baik kepada orang lain. Para ulama mengatakan Bapak Ibu, menahan amarah, berbuat baik kepada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita harus diiringi dengan kemampuan kita untuk berbagi kepada orang lain. Kalau seandainya awak pamberang Bapak Ibu, kalau seandainya awak susah memaafkan orang lain, awak suka menyimpan dendam dalam hati awak,
maka itu sebuah pertanda bahwasanya kita jarang berbagi kepada orang lain. Kita jarang berinfak, kita jarang bersedekah, kita pelit dengan harta kita. Maka Bapak Ibu yang hamba muliakan, pertama, mari kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kalau seandainya kita orangnya pemarah, tidak bisa memaafkan orang lain, suka menyimpan dendam dalam hati kita, maka mari kita mengikis sifat-sifat jelek yang ada dalam hati kita itu dengan berinfak, dengan bersedekah, dengan berbagi kepada orang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.